Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sajikan demonstrasi kontekstual modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam program pendidikan guru penggerak, Santo, kami sendiri sebagai CGP, terima kasih senantiasa dibimbing oleh Bapak Asep Nanang Sutisna selaku fasilitator dan pengawasan secara langsung, bimbingan secara langsung dari pengajar praktik Bapak Warta. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pemetaan kebutuhan murid. Sebelum memberikan pelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid melalui observasi atau pengamatan. Pemetaan kebutuhan murid. Pertama, berdasarkan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan murid. Pemetaan ini terbagi atas kelompok high, medium, dan low. Untuk kategori high sebanyak 9 siswa dengan diferensi produk mengerjakan 10 soal. Kategori medium sebanyak 8 siswa dengan mengerjakan 10 soal dengan bantuan media pembelajaran. Yang termasuk dengan kategori low sebanyak 8 siswa mengerjakan 10 soal dengan bantuan media pembelajaran dan bantuan pemahaman yang lebih. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar terbagi atas 3 kategori atau kelompok. Yang pertama adalah cenderung berminat kepada kesenian, yang kedua bahasa, dan yang ketiga sains. Murid yang cenderung berminat kepada kesenian sejumlah 8 siswa dengan diferensi produk menggambar bagian-bagian tumbuhan. Murid yang berminat terhadap bahasa sejumlah 8 murid cenderung dengan diferensi produk membuat cerita dengan bahasa sendiri tentang alur fotosintesis. Kemudian murid dengan kecenderungan sains sebanyak 9 siswa dengan diferensi produk membuat cerita bagaimana merawat tumbuhan. Adapun murid berdasarkan kebutuhan belajar dengan profil belajar atau gaya belajar diklasifikasikan dengan audio, visual, dan kinestetik. Sebanyak 8 siswa yang cenderung terhadap kelompok audio, 8 siswa dengan diferensi produk menyanyikan lagu Kebunku. Adapun 8 siswa yang termasuk kepada kelompok kategori visual dengan diferensi produk menggambarkan bagian-bagian tumbuhan. Sedangkan murid dengan kategori kinestetik sebanyak 9 anak membuat gerakan bunga seperti kuncup, mekar, dan sebagainya. Berikut kami sajikan RPP berdiferensiasi.
Modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan informasi umum. Nama penyusun saya sendiri, Santo SPDSD. Instansi UPTD SDN 1 Tukdana. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial IPAS. Topik Bab 1 Bagian Tubuh Tumbuhan. Materi pokok bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jenjang sekolah dasar untuk fase kelas 4B tahun pelajaran 2024-2025. Moda pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan penguatan. Model pembelajaran, keterampilan proses, target peserta didik reguler atau tipikal, karakteristik peserta didik, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik 25 peserta didik. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kreatif, menghasilkan karya dan gagasan yang orisinal. Sarana dan prasarana, 1. Komputer, 2. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, daun, batang, dan bunga. 3. Lembar kerja peserta didik terdapat pada lampiran 1.1 untuk masing-masing peserta didik. 4. Kartu bagian tubuh tumbuhan lampiran 1.2. Komponen inti capaian pembelajaran. Pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh, serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide menalar, melakukan investigasi, penyelidikan, percobaan, mengkomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Dijabarkan dalam elemen dan capaian pembelajaran. Adapun elemen yang tersedia adalah pemahaman IPAS, yaitu sains dan sosial, dijabarkan dalam capaian pembelajaran. Elemen yang kedua adalah kontekstual on proses, dijabarkan dalam capaian pembelajaran. 2. Alur tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. 2. Mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. 3. Membuat simulasi menggunakan bagian alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. 3. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan dengan tepat. 2. Peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. 3. Peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan percaya diri. 4. Pemahaman bermakna.
Dengan memahami materi ini, peserta didik dapat mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 5. Pertanyaan pemantik. 1. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? 2. Apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? 3. Bagian tumbuhan apakah yang biasanya sering diolah menjadi sayuran? Asesmen. Asesmen diagnostik menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Asesmen formatif menguraikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan awal selama 10 menit. Dilanjutkan dengan kegiatan inti selama 60 menit. Dan diteruskan dengan kegiatan penutup selama 10 menit. 8. Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan ke materi selanjutnya. Sementara remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau guru. 9. Refleksi. Refleksi guru. Apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Apakah seluruh pendidik mengikuti pelajaran dengan antusias? Kesulitan apa yang dialami? Langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar? Refleksi untuk peserta didik. Apa saja yang menjadi kesulitanmu dalam menyelesaikan tugas ini? Bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang dirasa masih memerlukan bantuan? Bantuan seperti apa yang kamu harapkan? Hal apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Lampiran. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Lembar kerja peserta didik dan rubrik penilaian. Glosarium dan daftar pustaka. Lampiran materi dan rubrik penilaian di dalam RPP berdiferensiasi yang kami susun. Lampiran materi, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Penilaian pengetahuan. Rubrik penilaian terdiri atas 4 aspek, yaitu persiapan alat, kerjasama dan tanggung jawab, sikap rasa ingin tahu dan berpikir kritis, dan yang keempat adalah presentasi. Disiapkan sebanyak 4 kategori skor. Skor maksimal 4, diikuti skor 3, skor 2, dan skor 1.
Petunjuk nilai. Nilai akhir didapat dari jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Dengan kriteria penilaian 85 sampai 100 sangat baik. 70 sampai dengan 84 baik. 55 sampai 69 cukup baik. Kurang dari 55 perlu bimbingan. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.